Yes. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibadah ini gimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Belum. Kenapa Mbak ya? Belum. Sakit perut, Bu. Kalau sarapan masih kurang? Iya. Ini kebiasaannya ya? Mungkin kalau memang seperti itu ya, seperti itu. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran dan pembelajaran hari ini, buat ketua kelasnya mohon membantu ya untuk memimpin pembelajaran itu. Oke, sebelum pelajaran dimulai, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak ya. Oke lanjut ya. Setelah ini mau tanya dulu dari 25 siswa ini ada semua? Hadir. 25 ada semua. Oke. Nah, sesuai dari tayangan ini ya, kapilaritas untuk fisika kelas 11. Ini kelas berapa? 11. IPA? Pipa 5. Ya, baik. Oke, nah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tujuannya menjelaskan konsep kapilaritas dan juga menerapkan konsep kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum dilanjut, Ibu mau tanya, coba kita beralih sedikit ke pelajaran biologi. Kenapa air yang pada batang tanaman itu dia bisa naik sendiri dari akar sampai ke dalam, padahal di dalam batang itu tidak ada apa? Tidak ada pompa. Itu kenapa? Siapa yang bisa menjawab? Mungkin karena fungsi batang itu tuh dia bisa menyalurkan air itu, Bu. Ya, Dari tadi atas ke bawah. ya, secara biologi mungkin seperti itu ya. Ada lagi yang mau menjawab? Sudah cukup. Oke, kita tahu dulu ya. Kenapa bisa air itu naik dari akar menuju ke dalam? Nah, untuk memperdalam seperti yang sudah dilihat ini di depan ya, sudah ada 12 speaker sama isu. Kita menjelajah untuk menemukan konsep kapilaritas. Nah, karena ini demonstrasi, mungkin perwakilan bisa maju dulu untuk melihat. Buat yang lain, ini Ibu berikan aktivitasnya terlebih dahulu ya. Oke, yang perwakilan ke depan bisa diperhatikan. Pertama-tama kita menyiapkan alat dan bahan. Ada apa aja ini? Ada gelas beker, air, sama tisu. Oke. Nah, langkah selanjutnya coba itu dibantu Mbak ya. Tisunya digulung. Nah, digulung terlebih dahulu. Buat yang nggak kelihatan bisa agak maju ya. Nah, setelah itu dilipat kayak gini, jadi dilipat setengahnya. Nah, terus kita masukkan ke dalam dua flash speaker ini. Jadi dihubungkan melalui tisu seperti ini ya. Ini juga dimasukkan ya. Nah, coba kita perhatikan. Yang sebelah kiri, gelas bekernya terisi air, dia akan menyerap air ke tisu. Oh iya. Dan tapi ini lihat, adakah peristiwa di situ? Menyerap. Ya, tisunya Airnya terserap oleh tisu dan dipindahkan dipindahkan. ke gelas yang kanan. Coba kita tunggu dulu. Nah, itu sampai semua. Udah Nah, basah. bisa diperhatikan lagi untuk tisu yang sebelah Ini diangkat deh. sana, yang di depan, Menyerap. itu dia sudah airnya sudah memasuki ke gelas yang kanan. Nah,
Ini ada. Nah, airnya bisa menetes yang tisu sebelah depan itu ya. Nah, ini bisa menetes airnya. Keren. Yeay. Oh, untuk eksperimennya itu sudah selesai karena air sudah bisa berpindah dari gelas yang ada airnya ke gelas yang kosong. Nah, terima kasih buat yang masih bisa kembali ke tempat duduk. Nah, untuk selanjutnya anak-anak bisa mengisi ya untuk analisis di LKPD-nya bisa dimulai dari nomor pertama terlebih dahulu. Sudah semua anak-anak? Sedikit lagi Bu. Kasih waktu 5 menit lagi ya. Ya. Sudah selesai Bu. Sudah semuanya. Nah, selanjutnya setelah tadi kita mau eksperimen dan setelah didiskusi juga sama teman-teman kelompok, sekarang Ibu minta untuk perwakilan mempresentasikan hasilnya. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Dari sini atau ke depan? Dari situ saja. Untuk yang pertama itu apakah air akan menetes dari gelas besar ke gelas yang kecil melalui tisu? Jawaban kami iya, air akan berpindah dari gelas besar ke gelas yang kosong melalui tisu. Hal ini terjadi karena adanya gaya kapilaritas yang memungkinkan air itu melambat dari melalui pori-pori tisu meskipun melawan arah gravitasi. Kemudian nomor 2, jika iya atau tidak maka hal itu terjadi karena kami tadi menjawab iya. Hal ini dapat terjadi karena peristiwa ini itu merupakan kombinasi gaya adhesi antara air dan zat tisu serta gaya kohesi antar molekul air. Adhesi itu menyebabkan airnya itu menempel pada zat tisu dan kohesi itu membantu menarik molekul air lainnya sehingga airnya itu tidak sambil tisu menuju ke gelas yang kosong. Terus faktor yang mempengaruhi peristiwa itu ada jenis zat tisu, jumlah air, tinggi perbedaan permukaan antara 12, kemudian waktu pengamatan dan suhu lingkungan. Kemudian jika tisu tersebut dibanding dengan kertas, apakah akan terjadi hal yang sama? Menurut kami itu tidak sebenarnya sama. Soalnya kertas biasa kan memiliki daya serap yang lebih rendah dan pori-porinya itu kurang efisien dibanding tisu, sehingga kapilaritas tetap terjadi, tapi akan lambat dan kurang efektif. Untuk kelompok 1 bagus. Kelompok yang lain ada yang mau menambahi atau setuju dengan kelompok 1? Setuju. Oke, setuju ya. Nah, tadi yang sudah disampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 itu sudah sesuai dengan konsep dari kapilaritas, dan untuk kesimpulannya bahwa kapilaritas itu adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan zat cair melalui perantara. Nah, untuk ini tadi perantaranya apa? Tisu. Perantaranya tisu. Dan di sini juga ya, bisa kain, bisa pipa, bisa kertas, kapila dan lain sebagainya. Namun perlu digarisbawahi untuk zat cair itu tidak semuanya bisa mengalami gejala kapilaritas yang sama. Misalnya pada air dan laksana. Karena kita tadi sudah demonstrasi atau eksperimen di sini, terus sudah kita berdiskusi juga untuk menemukan konsep tentang kapilaritas, dan kita sudah simpulkan sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Setelah kita mempelajari pelajaran pada media statis sebelumnya juga tentang kapilaritas ini, untuk penutupnya dan untuk tugas seperti biasa Ibu akan kirim di grup WhatsApp lagi 5 nomor saja, nanti bisa dikumpulkan lewat Google Drive yang sudah Ibu sediakan. Mungkin anak-anak ada yang mau menanyakan terlebih dahulu. Buat deadline tugasnya kapan Bu? Buat deadline tugasnya 1 pekan setelah hari ini ya. Gitu ya, masih Bu. Ditulis tangan, jangan lupa di scan, nanti kasih dituliskan. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke Widya. Itu dari Ibu hari ini cukup menyenangkan. Kalau kerjaan anak bagaimana? Menyenangkan. Karena kita bisa belajar eksperimen ini ya. Iya. Siapa yang
Selamat pagi ya, masih pagi. Sekian dari Ibu, mohon maaf sampai jumpa di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi